Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 24. Salah menilai. Setelah usai pertandingan sengit, keduanya jelas benar-benar bahagia. Apalagi ini tahun baru, pasti tenaga yang dihabiskan sangat spektakuler. Asik. Oke guys, lanjut ya. Kita mandi bersama. Ucap Albert setelah memberi jeda. Menggendong Cila, melangkah menuju kamar mandi. Tak mampu menjawab apapun, Cila hanya mengalungkan tangannya di leher Albert dan menyandarkan kepalanya di dada gadis itu, benar-benar lelah. Selesai makan malam dan hujan mereda, Albert berniat mengantarkan Cila untuk pulang. Gadis itu tidak boleh terus di apartemennya, karena besok, ia akan mulai sibuk dengan segala perencanaan yang sudah ia siapkan. Monica harus secepatnya ia singkirkan, dan setelah itu, ia akan memberikan gadisnya kejelasan. Mengingat itu, entah kenapa Albert jadi tidak sabar dengan hati yang berdebar-debar. Cih, ini menjijikan, rutuknya pada diri sendiri dengan senyum yang tak tertanggal. Keduanya sudah di dalam mobil, entah kenapa semenjak Albert bilang akan mencoba untuk mencintainya, Cila merasa dirinya memang begitu dicintai lelaki itu. Albert memang kerap posesif, tapi ini berbeda. Albert memperlakukannya sebagai seorang kekasih, bukan lagi sebagai adik. "Kenapa kau terus tersenyum, Hem?" tanya Albert, melirik sekilas gadis di sampingnya yang terus memulung senyum tak habis-habis, sama seperti dirinya. "Kau senang, membuat tenagaku habis." Seloro Albert kembali buka suara. Cila terkekeh mendengarnya. Bukannya dia yang kehabisan tenaga, lihat, bahkan lelaki itu masih terlihat segar bugar sampai sekarang. "Yum." Cila cuma bilang, "Cila bahagia sama kakak," ucapnya lalu tertunduk. Tak bisa dibohongi, Albert tersenyum, ada bahagia yang menyelinap ketika mendengar pernyataan gadisnya. Kekanakan sekali memang, tetapi beginilah hormon jatuh cinta, alasan sederhana yang membuat kita senantiasa tersenyum. "Cih, mungkin benar, aku sudah mencintaimu, lihat aku jadi seperti ini." Kata-kata itu hanya mampu ia ucapkan di dalam hati. Hingga tak berapa lama kemudian, mobil yang mereka kendarai sampai di kediaman rumah Cila. Lagi, Albert menepikan mobilnya cukup jauh, agar tak terjangkau oleh satpam rumah gadisnya. Sebelum keluar, Albert lebih dulu menggenggam tangan Cila, hingga gadis itu berbalik dan kedua mata mereka sukses bertemu, saling menatap dan mengunci satu sama lain. Albert mengikis jarak dan mulai memejamkan mata, saat Ribiernya menyapa benda lembut itu lagi, satu tangannya menahan tengkuk hingga kecupan itu terasa lebih dalam. Sedalam rasa yang menggelora, yang tengah ia rasakan sekarang. Sesaat keduanya hanyut dalam perasaan yang sama, sulit didefinisikan, tetapi terasa membahagiakan. Tak. Pagutan itu terlepas, tetapi tangan Albert masih senantiasa menggenggam jemari mungil itu. Mengecup sekilas, dan mulai menatap netra jernih milik gadisnya dengan tatapan teduh. "Sayang, dengarkan aku baik-baik. Tadi adalah percintaan terakhir kita, karena mulai besok aku akan sibuk, jadi bersenang-senanglah dengan sahabatmu itu. Jangan macam-macam dan jangan lakukan apapun yang membuatku kecewa. Karena saat aku mengatakan untuk mencoba mencintaimu, aku tidak berpikir untuk mundur, aku akan jadi satu-satunya lelakimu, dan kau." Albert menuding hidung Cila, "Hanya milikku, itu artinya apa yang telah menjadi milikku, tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain, kau mengerti?" Mata Cila terbuka lebar, dengan mulut sedikit menganga, debaran di jantungnya seolah ingin meledak mendengar semua ungkapan Albert untuknya. Bahkan tadi Albert memanggilnya sayang dengan begitu mesra. Cila mengangguk antusias, ia membalas genggaman tangan Albert tak kalah erat. Ia percaya, usahanya tidak akan sia-sia. Albert akan segera mencintainya, dan mereka akan hidup bahagia.
Ya, itu tujuannya. Aku tidak tahu ini perasaan apa, yang jelas aku akan marah jika kau berani bertemu lelaki lain di belakangku. Aku akan merasakan sakit, jika kau dekat dengan mereka, dan aku akan kecewa jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Jika kau menyebut ini adalah cinta, katakanlah seperti itu. Jadi, aku minta, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah pergi, dan tetap genggam tanganku seperti ini. Albert menautkan jari-jarinya dengan milik Cila semakin kuat, karena ia sudah semakin yakin akan perasaannya. Ia akan memperjuangkan Cila, apapun resiko yang akan ditempuhnya. Rasanya perang itu akan segera dimulai, antara dirinya dan Monica, bahkan dengan sang papa sekalipun. Aku berhak kan mengatakan ini. Ucap Albert dengan sedikit terbata, jelas, karena ini adalah pertama kalinya ia berharap pada seorang wanita. Hal yang tidak pernah terpikirkan dalam otaknya. Dan ini adalah pertama kalinya ia akan menentang sang papa, demi siapa? Ya, demi gadisnya yang benar-benar akan membuatnya strese, jika mereka tak bisa bersama. Gadis yang selalu memberikan warna dalam hidupnya, gadis yang sudah hidup bersamanya selama 18 tahun, adik kecilnya, Cila. Mata Cila memerah dan berkaca-kaca, tentu saja, bukankah ini yang Cila harapkan? Gadis itu membalas tatapan Albert tak kalah dalam, mencoba mencari kebohongan di dalam sana, tetapi nihil, ia tidak menemukannya. Dan itu semua sukses membuat hati Cila berbunga, seperti ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam sana. Kecil, Cila mengulum senyum, detik selanjutnya, Cila menangkup kedua rahang Albert, mengikis jarak untuk mempertemukan kembali ribiernya dengan ribier lelaki itu. Mengecapnya dengan perlahan, untuk menikmati rasa manis dan lembut secara bersamaan. Pelan, Albert mulai membalas, ia tersenyum di sela-sela kecupan mereka, ia benar-benar merasa lega setelah mengungkapkan semuanya. Tetapi bukankah ini baru awal dari hubungan mereka yang sesungguhnya? Karena setelahnya akan ada beberapa tembok besar yang menghadang, sanggupkah keduanya melalui itu bersama-sama? Kita akan bahagiakan Cila. Pukul 7:15, Cila sudah menapaki tangga yang menuju kamarnya, yang berada di lantai 2. Tetapi langkahnya terhenti, begitu Biina asisten rumah tangganya, memanggil dari bawah. Ada apa Bi? Tanya Cila menoleh dengan mata yang menyipit. Dengan wajah antusias, wanita parubaya itu segera mendekat, membawa 2 buah buket bunga yang berbeda. Ia menyerahkan itu ke tangan Cila, sesuai pesan orang yang telah mengirimnya. Loh, ini dari siapa? Tidak mungkin, semua ini dari Albert kan? Karena jelas-jelas lelaki itu bersamanya seharian. Mendengar pertanyaan itu, Biina mengulum senyum, senang, anak gadis yang telah diasuhnya sejak kecil sekarang sudah besar, dan sebentar lagi pasti memiliki pacar. Tadi Tuan Satria dan Den Brian kesini Nona, mereka bilang ingin mengucapkan selamat, atas kelulusan Nona, tapi karena Nona tidak ada, mereka menitipkannya pada Bibi, ucap Biina apa adanya. Karena setelah tahu, kalau hari ini adalah hari kelulusan gadis itu, dengan penuh semangat Satria langsung memesan buket bunga untuk gadis yang dicintainya, bahkan ia berniat untuk mengajak Cila makan malam romantis berdua. Sama halnya dengan Brian, ia kira Cila sudah pulang ke rumahnya, tetapi ternyata dia salah. Lagi-lagi, keduanya kecewa pada orang yang sama. Oh, kalau gitu makasih ya Bi, ucap Cila dengan reaksi datar. Tidak terkejut, ataupun senang. Dari apa yang dilihatnya, Biina dapat menyimpulkan, bahwa anak majikannya, tidak tertarik pada kedua pemuda yang mendekatinya. Sama-sama Nona. Dengan tersenyum gadis itu berbalik, melanjutkan langkahnya untuk pergi ke kamar. Sebelum masuk, Cila menatap tong sampah yang ada di depan kamarnya.
Lam mematung sejenak, lalu dengan perasaan bersalah, Cila meletakkan kedua buket bunga indah itu di sana, tanpa membaca untaian kata yang ditulis Brian dan Satria. Maaf, Cila nggak bisa. Kakak kalau udah senyum manis banget. Di malam yang sama, di tempat yang berbeda. Seorang lelaki memencet bel apartemen sebelahnya, di tangan kanan ia memegang botol. Berisi cairan haram, yang ingin ia habiskan malam ini. Ting tong. Untuk kesekian kalinya, barulah pintu itu terbuka, menampilkan wanita cantik dengan piyama tidurnya. Wanita itu terperangah, menatap lelaki di depan sana, dengan sebotol minuman di tangannya. Sejenak keduanya saling tatap, dan detik selanjutnya, wanita itu memutusnya lebih dulu. Roni, ada apa? Tumben malam-malam kesini. Tanya si wanita yang ternyata adalah Monica. Mata yang sedikit membulat itu terbuka lebar, penasaran. Sedangkan lelaki itu bergeming, memindai Monica yang ada di depannya yang terbungkus kain satin. Hingga akhirnya, membuat Monica tertunduk dengan mengulas senyum, sedikit malu, dipandangi secara intens seperti itu. Apalagi oleh lelaki yang baru beberapa hari ini dikenalnya. Mon, bolehkah aku masuk? Tak menanggapi pertanyaan Monica, lelaki itu justru meminta izin untuk masuk ke dalam apartemen wanita itu. Dengan senang hati, Monica mempersilahkan Roni, membuka pintunya lebar-lebar, karena kebetulan Daniel sedang tidak bertandang ke rumahnya. Kini, mereka duduk di atas sofa, awalnya berseberangan, tetapi Roni berpindah, duduk di samping wanita itu. Keduanya menjadi sedikit lebih akrab, karena Roni kerap menyapanya di depan, saat Monica ingin keluar. Monica, panggil Roni dengan lesu. Ada apa Ron? Apa kamu ada masalah? Tanya Monica dengan tatapan menyelidik, dilihat dari sisi manapun, lelaki di sebelahnya ini seperti tengah tertimpa masalah besar. Aku pinjam gelas, baru nanti aku ceritakan, kau mau kan menemani aku minum? Pinta Roni, ia mengangkat botol yang ia bawa. Dengan tersenyum, Monica menjawab. Tentu saja. Monica bangkit, dan berjalan ke arah dapur, untuk mengambil gelas yang Roni minta, sepertinya tidak masalah menemani lelaki itu minum, ia juga ingin have fun, karena akhir-akhir ini, Daniel beralasan sibuk dengan pekerjaan. Di saat yang bersamaan, lelaki yang duduk di sofa itu, menyelipkan sesuatu di bawah meja, sambil sesekali melihat dapur, takut Monica melihat aksinya. Setelahnya, ia meraih benda pipi miliknya dan mengetikkan sesuatu. Sedangkan di luar tempat, seorang lelaki yang ditugaskan oleh Juna untuk mengawasi Monica, itu menghubungi atasannya. Setelah ia melihat seorang lelaki masuk ke apartemen wanita itu. Halo Tuan, saya ingin melaporkan, bahwa baru saja tetangga Nona Monica masuk ke dalam apartemen wanita itu, dengan membawa sebotol minuman, terangnya dengan sedikit berbisik. Baik Tuan. Kembali lagi dengan Roni dan Monica, kedua orang itu mulai mencecap minuman yang dibawa oleh Roni, kini lelaki itu mulai buka suara, bercerita akan keluh kesahnya, dengan suara sedikit parau, Roni mengatakan bahwa hubungannya dengan sang kekasih telah kandas. Kenapa bisa Ron? Tanya Monica mulai antusias, ia menopang dagu dengan kedua tangannya, sepertinya Roni orang yang asyik untuk diajak bicara. Dia selingkuh, aku memergokinya di sebuah hotel, padahal kita juga sudah sering melakukannya, dan kita sepakat untuk menikah, balas Roni, tatapannya yang tadi lurus ke depan, kini beralih menatap Monica, dengan tatapan yang sulit diartikan oleh wanita itu. Monica menepuk-nepuk bahu Roni, merasa iba atas kejadian yang menimpa lelaki itu, tetapi tak dipungkiri, ia pun sedikit takut, jika itu terjadi pada dirinya sendiri. Sabar, mungkin memang belum jodoh, ucap Monica dengan tersenyum.
Sebisa mungkin ia berubah menjadi sosok teman baik untuk lelaki di sebelahnya. Ronnie manggut-manggut, lalu mengangkat gelasnya untuk bersulang. Ia tersenyum manja, tanpa diketahui oleh Monica. Awalnya wanita itu menenggak sedikit, tetapi lama-kelamaan, Monica ketagihan, apalagi Ronnie terus menawarinya. Sampai akhirnya ia pun mulai oleng. Karena Ronnie sengaja mengambil minuman yang kadar alkoholnya tinggi. Dan ternyata pilihannya tidak sia-sia. "Monique," panggil Ronnie. Saat kesadaran Monica mulai raib, wanita itu menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum ke arah Ronnie. Air keras itu mulai bereaksi, hingga membuat Monica mendekati Ronnie dengan sendirinya. "Ron," Monica menangkup kedua sisi pipi Ronnie, dengan tatapan sayu. "Monica, benarkah Daniel hanya temanmu?" tanya Ronnie mulai dengan tujuannya. Secepat mungkin ia akan menemukan fakta dari wanita di sampingnya. "Hah?" Mendengar itu, Monica tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, dia temanku, teman Ehem Ron," melingkarkan tangannya di leher Ronnie. "Kau sering melakukannya dengan Daniel." Ronnie semakin menjebak, ia mulai merapatkan dirinya, untuk mengikis jarak antara dirinya dan juga Monica. "Melakukan apa?" Monica masih setengah sadar, matanya berkedip-kedip dan kepalanya terasa melayang-layang. Monica bukanlah ahli dalam minuman, tenggak beberapa kali, maka ia akan mabuk. Apalagi minuman itu memiliki kadar alkohol yang tinggi. Secara tiba-tiba, Ronnie melabuhkan kecupannya di bibir Monica, membuat wanita bergaun tipis itu membelalakan mata, tetapi detik selanjutnya, ia mulai membalas, terbuai dengan kecupan yang baru pernah dirasainya, sedikit lebih mendalam dari Daniel. Namun sukses membuat semangatnya naik level. "Kau pernah melakukan ini dengan Daniel, Monica?" Pelan, Monica mengangguk, dan mulai merancau. "Daniel yang terhebat Ron, dia sanggup menggagahiku berjam-jam tanpa henti, aku suka permainannya." Mengusap, dan menggerayangi si Ronnie, hingga lelaki muda itu menyeringai. "Bagaimana kalau malam ini, kau bercinta denganku?" Ronnie menyelipkan anak rambut Monica ke belakang telinga, membawa gadis itu ke atas awan untuk melayang bersama. Monica mendongak, tatapannya semakin sayu, tetapi semangatnya itu tiba-tiba datang, dan ingin ia raih bersama lelaki yang tengah mendekapnya ini. Tak menjawab dengan kata-kata, Monica justru kembali merampas bibir Ronnie dengan buas. Memperdalam, bahkan sangat naik ehem-ehem. Hingga keduanya sukses berada di sofa dengan Monica yang menindih Ronnie. Kardigan gaun tipis itu dibuangnya entah kemana, menyisakan tinggal penutup kecil. Ternyata mudah sekali, memancing kelinci kecil ini. Dibiarkannya Monica terus bermain dengan bibir Ronnie, tangannya traveling kemana-mana, dengan hal itu berhasil membuat Monica juga traveling. "Monique, tapi bagaimana kalau tunanganmu tahu, kalau kita?" Ronnie memancing. Hingga Monica berhenti sejenak, hanya untuk menjawab. "Dia hanya pecundang Ron, aku tahu dia menyukai gadis lain, tapi aku akan tetap mempertahankannya, dia akan menjadi ATM berjalanku." Lagi, Monica terus menyusuri jiwa Ronnie, dan berhenti pada pusat aset Ronnie yang masih terbungkus. "Ron, aku menginginkannya sekarang," rancau Monica dengan pakaian dan rambut yang sudah acak-acakan. Ronnie membalikkan posisi, hingga kini Monica berada pada kekuasaannya. "Tidak ada salahnya kan, kita ehem-ehem dikit aja dulu." Dengan seringai yang menghiasi wajahnya, Ronnie mencecap leher jenjang Monica, dan bagi Ronnie sangat jelas. Monica terus mengeluarkan suara-suara merdu saat Ronnie semakin ehem-ehem. Dan akhirnya terjadilah, tanpa mereka sadari di luar sana membuat orang yang di ujung sana berdecih. Mendengarkan suara laknat, yang sedari tadi mengusik gendang telinganya. "Ternyata aku salah menilaimu.
Lanjut ke bab 25.